Haleluya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena betapa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita ada hingga pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu perkasa di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita akan melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan belajar akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita pelajari akan selalu menguatkan kita untuk melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan dan belajar akan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, beri kami pengertian hikmat, sehingga melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh tetap kuat bersama dengan Engkau Tuhan, dan iman kami akan selalu berakar bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan, buka Alkitab kita di dalam Mazmur 112. Kita akan berbicara tentang bahagia orang benar. Mazmur 112 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya baca di dalam nama Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusan dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyang untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bahagia orang benar. Ya, jadi tidak semua orang dapat merasakan kebahagiaan. Ya. Kalau kita mau merasakan kebahagiaan itu, saudaraku, firman Tuhan katakan kita harus hidup benar. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya mau merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, rahasianya saudaraku, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus mencintai jalan-jalan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Itu yang firman Tuhan katakan di ayat yang pertama di dalam Mazmur 112 ini. Kemudian dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang yang mengkhawatirkan masa depan keturunan-keturunannya. Banyak orang yang mengkhawatirkan masa depan anak cucunya, saudaraku. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, janji firman Tuhan kepada saudara dan saya, kita tidak perlu khawatir akan masa depan keturunan-keturunan kita. Kita tidak perlu takut akan masa depan anak cucu kita. Firman Tuhan katakan, hiduplah benar, hiduplah takut akan Tuhan. Ketika saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka firman Tuhan katakan di ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, saudara. Ya, angkatan orang benar akan selalu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ketiga katakan, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Ini luar biasa, saudara. Artinya saudara yang berkati oleh Tuhan, Tuhan akan selalu mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kita di dalam hidup kita, di sepanjang hari, di sepanjang kehidupan kita yang kita jalani. Karena kita hidup benar dan takut akan Tuhan. Yang kemudian saudara yang berkati oleh Tuhan, ayat yang keempat mengatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang gelap ini berbicara tentang persoalan hidup, tentang masalah hidup, sakit penyakit, badai kehidupan, saudaraku. Ya, berbicara tentang gelap, sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Tetapi firman Allah katakan bahwa di dalam gelap terbit terang bagi orang benar.
Masalah boleh datang, persoalan hidup boleh datang, sakit penyakit boleh menghampiri kita. Tetapi firman Tuhan katakan, janji Tuhan, ada jalan keluar, ada terang yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang percaya, setiap orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ayat yang ke-6 mengatakan, sebab ia takkan goyang untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Orang benar, saudara berkati oleh Tuhan, apapun masalah hidup yang ia hadapi, yang datang di dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah goyah. Dia tidak akan pernah takut. Ya, dia akan berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Amin. Ada yang ke-7, saudara akan berkati, ia dikatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut mendengar kabar-kabar celaka, mendengar sakit penyakit, virus corona. Tetapi saudara dan saya hari ini diperingatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita tetap berpegang kepada kepercayaan penuh kepada Tuhan, karena ada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang lebih besar yang akan selalu melindungi saudara dan saya. Amin. Saudara akan berkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan orang benar, dia tidak akan pernah takut. Dia tidak akan pernah goyah, saudaraku. Karena dia percaya penuh bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-9 dikatakan, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Walaupun masalah hidup datang, walaupun perekonomiannya sulit, ya, apalagi saat-saat ini saudara yang berkati oleh Tuhan, banyak orang yang tidak bisa bekerja, yang harus tinggal di rumah untuk memutuskan rantai COVID-19 ini, ya. Tetapi orang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang hidup bersama dengan Tuhan, akan selalu menikmati kehadiran Tuhan. Dia akan selalu berkecukupan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, si dapat membagi-bagikan kepada orang yang miskin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau merasakan kebahagiaan ini, maka firman Tuhan katakan, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan selalu ada buat saudara dan saya, dan akan selalu memegang tangan kita untuk menuju suatu kemenangan yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Tuhan, Engkau mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.